warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biodiversitas kelompok 4 dengan topik pengaruh mikroplastik terhadap evolusi sistem pencernaan moluska laut dengan anggota kelompok kami yaitu Cika Lintang Putri dengan NIM 003, Yeminur Rahman Hayati dengan NIM 41, Laili Berkakusti dengan NIM 46, Laila Kansasara dengan NIM 32, Kalita Salsabila dengan NIM 025, dan saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM 30. Penelitian yang dilakukan oleh Naji et al. Tahun 2018 mengidentifikasi bahwa moluska laut seperti bivalvia merupakan organisme penyaring yang beresiko tinggi terhadap akumulasi mikroplastik. Dalam lingkungan yang terkontaminasi, bivalvia dapat secara tidak sengaja menelan partikel-partikel mikroplastik yang tersebar di air laut. Keberadaan mikroplastik dapat mengganggu fungsi sistem pencernaan bivalvia. Mikroplastik yang terperangkap di dalam tubuh bivalvia tidak hanya mengganggu proses pencernaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai vektor bagi bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik seperti zat aditif dan polutan. Tentu saja hal ini dapat berpotensi menjadi penyebab kerusakan internal dan dapat memengaruhi kesehatan bivalvia sendiri. Menurut Puspita et al. Tahun 2022, mikroplastik merupakan partikel yang terbuat dari polimer sintetis dengan ukuran kurang dari 5 mm dan dapat berbentuk teratur maupun tidak teratur. Partikel ini dapat berasal dari produksi plastik berukuran kecil atau limbah plastik yang mencemari lingkungan. Jadi, sampah-sampah plastik itu dapat masuk ke ekosistem laut melalui berbagai cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sampah-sampah plastik yang sering kita temukan yang dibuang secara sembarangan itu biasanya terbawa ke laut melalui limpasan air hujan atau sungai. Nah, aktivitas manusia di pesisir pantai seperti industri, pelabuhan, pengeboran minyak itu biasanya menjadi penyebab utama dari persebaran mikroplastik di laut. Nah, sampah plastik tersebut ketika terpapar ombak dan matahari akan terjadi degradasi sehingga sampah tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang kita sebut mikroplastik. Mikroplastik yang sudah tertelan oleh organisme di tingkat trofik yang lebih rendah ini dapat berpindah ke moluska melalui mekanisme transfer dalam rantai makanan. Selanjutnya yaitu dampak mikroplastik terhadap struktur dan fungsi sistem pencernaan moluska laut. Nah, moluska laut yang menelan mikroplastik itu beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, mulai dari ketidakseimbangan hormon hingga kerusakan pada saluran pencernaan. Nah, partikel mikroplastik yang tajam itu dapat menggores dan merusak jaringan halus di dalam saluran pencernaan. Nah, luka-luka ini itu dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri dan patogen lainnya sehingga dapat menyebabkan infeksi. Nah, paparan yang terjadi secara jangka panjang itu dapat menyebabkan perubahan pada bentuk dan ukuran organ-organ pencernaan moluska. Misalnya, dinding usus menjadi lebih tebal atau lebih tipis sebagai respon terhadap iritasi yang disebabkan oleh mikroplastik. Nah, gangguan pencernaan akibat mikroplastik itu menyebabkan moluska kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya itu tidak optimal. Mikroplastik dapat masuk ke tubuh moluska melalui kulit atau saluran pencernaan. Jika tertelan, mikroplastik dapat melukai jaringan pencernaan dan mengganggu penyerapan nutrisi. Permukaan mikroplastik yang tajam atau kasar dapat mempengaruhi saluran pencernaan moluska. Sebagai respon, moluska mungkin mengembangkan mekanisme perlindungan seperti penebalan lapisan epitel atau peningkatan sekresi mukus untuk melindungi organ pencernaan. Paparan terus-menerus ini dapat menjadi tekanan evolusi yang mendorong seleksi individu dengan kemampuan detoksifikasi lebih baik. Nah, ternyata jenis mikroplastik memiliki hubungan terhadap perubahan evolusi pada sistem pencernaan moluska laut. Jenis mikroplastik yang biasanya ditemukan pada pencernaan biasanya itu jenis film, fragmen, dan fiber. Mikroplastik bentuk film berasal dari kantong plastik dan kemasan makanan yang transparan. Mikroplastik jenis fragmen biasanya ditemukan pada pecahan plastik yang berukuran besar seperti botol, pipa, dan galon. Nah, untuk mikroplastik bentuk fiber biasanya diperoleh dari benda yang berbentuk seperti benang, yaitu jala,
jaring, dan pancing. Nah, untuk jenis mikroplastik tersebut dapat membuat sistem pencernaan moluska mengalami perubahan. Pada jenis mikroplastik film, maka akan mengganggu proses difusi nutrisi, sehingga pencernaan mengalami perubahan dengan mengembangkan mekanisme dalam mencegah adesi. Mikroplastik fragmen biasanya dapat mengurangi kemampuannya dalam menyerap nutrisi dan mengakibatkan luka sistem pencernaan. Oleh karena itu, mengalami perubahan menjadi adanya penebalan epitel untuk melindunginya. Nah, mikroplastik fiber dapat memperlambat proses filtrasi dan mengakibatkan iritasi. Oleh karena itu, adanya bolo penyaring untuk mencegah sampah tersebut masuk. Oke, di sini aku mau ngejelasin langkah-langkah untuk mengurangi mikroplastik pada ekosistem laut, khususnya itu moluska. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengurangi mikroplastik dengan cara yaitu mengurangi sampah sekali pakai atau plastik sekali pakai. Contohnya sedotan, kemasan makanan, atau juga kemasan barang lainnya. Yang kedua yaitu mengurangi produk dari kosmetik atau juga deterjen yang menggunakan microbeads. Yang ketiga yaitu pengelolaan teknologi seperti menggunakan filter untuk memfilter mikroplastik pada mesin cuci dan juga pengelolaan air agar mikroplastik tidak masuk ke dalam ekosistem laut. Berdasarkan pemaparan tersebut, kami menyimpulkan bahwa mikroplastik masuk ke ekosistem laut melalui berbagai jalur, seperti limbah plastik, aktivitas manusia, saluran air, dan degradasi plastik di lingkungan perairan. Mikroplastik juga dapat mengganggu struktur dan fungsi sistem pencernaan moluska laut, termasuk menyebabkan luka, infeksi, gangguan metabolisme, dan penurunan kesuburan. Paparan mikroplastik secara terus-menerus dapat memicu adaptasi seperti penebalan epitel atau peningkatan sekresi mukus untuk melindungi organ pencernaan. Kemudian, jenis mikroplastik seperti film, fragmen, dan fiber memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat perubahan evolusi sistem pencernaan moluska laut. Setiap jenis mikroplastik memicu mekanisme adaptasi tertentu, seperti penebalan epitel atau pengembangan bulu penyaring untuk meminimalkan dampak negatifnya. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pelarangan produk dengan microbeads, pemasangan filter mikroplastik, dan penerapan teknologi bioremediasi menjadi langkah-langkah yang penting untuk mengurangi dampak mikroplastik pada ekosistem laut, khususnya moluska laut.